Dalam masa awal pelantikan Pak Prabowo dan Gibran menghendaki kesejahteraan rakyat untuk semua, dan itu diwujudkan dengan kabinet yang gemuk. Dalam sejarah Republik sejak tahun 1960-an, kabinet ini adalah kabinet terbesar. Ada 106 orang yang ditempatkan oleh Pak Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, kepala lembaga yang duduk di 52 lembaga dan kementerian. Jumlah yang besar ini, teman-teman, membuat APBN tentu saja semakin tertekan. Namun, ketika orang menuduh bahwa Pak Prabowo membesarkan APBN karena konsekuensi dari membesarnya kabinet, Pak Prabowo memilih menghemat 306,7 triliun. Anggaran itu adalah anggaran perjalanan dinas luar negeri, rapat upacara dari pegawai ASN. Penghematan ini tentu saja membuat satu citra positif bahwa sebenarnya kabinet merah putih menghendaki efisiensi APBN, bukan sebaliknya. Namun teman-teman, kalau kita lihat program 100 hari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Gibran telah melakukan program populasi yang memiliki konsekuensi terhadap anggaran APBN kita. Sebut saja program MBG yang awalnya didesain hanya 71 triliun, kini Kepala Badan Gizi Nasional meminta tambahan anggaran sekitar 100 triliun untuk memperluas penerima manfaat dari 7 jutaan menjadi 82 juta orang, terutama anak-anak dan ibu hamil. Konsekuensi 100 triliun ini tentunya berdampak kepada defisit APBN dan 2025. Belum lagi program-program yang akan dilaksanakan setelah 100 hari. Sebutlah rencana swasembada pangan. Rencana swasembada pangan ini sebagaimana diinfokan oleh Menko Zulhas akan menambah sekitar 505 miliar. Padahal manfaat dari swasembada pangan ini belum terlihat, belum terbukti. Belum lagi adanya tambahan infrastruktur untuk IKN dan Papua yang juga menambah beban APBN kita. Saya memandang bahwa dalam evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran dan Kabinet Merah Putih, melihat program-program populis yang sedang dilaksanakan dan juga yang akan dilaksanakan punya konsekuensi yang besar, saudara, terutama buat kelas menengah. Sebut saja misalkan tambahan anggaran MBG 100 triliun, ada 505 miliar, dan anggaran infrastruktur lainnya, itu akan membuat defisit kita membesar. Saya memprediksi meskipun di dalam APBN 2025 dikatakan defisit negara mencapai 616 triliun atau sekitar 2,53%, tetapi dengan adanya rencana program populis tersebut, ini diduga akan menjadi 800 triliun atau 2,9% dari PDB. Sebetulnya masih aman karena maksimal adalah 3%. Tetapi ketika defisit ini membesar, apa yang terjadi? Negara akan berupaya melakukan dua hal. Pertama, mencari sumber penerimaan negara. Penerimaan negara kita yang paling terbesar adalah pajak. Sebagaimana teman-teman tahu, di tahun 2024 kemarin, penerimaan pajak yang diambil dari wajib pajak domestik kita itu ternyata tidak mencapai target, hanya 92,7% saja. Padahal kita sebagai kelas menengah itu sudah luar biasa bagaimana kita membayar pajak. Dan ke depan, di tahun 2025, kalau seandainya ini tidak tertarget lagi, tentunya akan menjadi beban buat defisit kita. Saya mengira di tahun 2025 ini akan ada sejumlah program yang menghendaki agar kelas menengah ini lebih patuh pajak, sehingga semuanya akan dikalkulasi ulang, dikalibrasi ulang, dan akan dievaluasi secara besar-besaran apakah kelas menengah ini telah patuh membayar pajak. Salah satunya adalah program Cortex, di mana program Cortex ini adalah memadukan penghasilan seseorang beserta tabungannya dengan jumlah pajak yang dia bayarkan. Apakah matching atau tidak?
Apabila korteksnya tidak matching, maka akan dilakukan satu upaya-upaya agar kepatuhan pajak masyarakat kelas menengah lebih tertib. Tentunya saudara, padahal program populis ini harusnya mesejahterakan masyarakat secara umum, tetapi konsekuensi lebih jauh dari program populis ini adalah kelas menengah semakin tertekan karena mereka akan dikenakan pajak, akan diperiksa pajak lebih detail, dan pada akhirnya mereka harus pusing karena memikirkan pajak. Saudaraku, kalau seandainya kita boleh memberikan insight bahwa evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran dan Kabinet Merah Putih ini tidak boleh hanya mengandalkan program-program populis, tapi menyisahkan resiko kepada kelas menengah, yaitu mereka harus membayar pajak lebih banyak. Dan ingat, kelas menengah ini sudah punya beban tambahan, yaitu daya beli mereka turun dan harga-harga naik. Bukankah pemerintah seharusnya peduli juga kepada mereka? Kelas menengah ini adalah punggung negara, tulang punggung negara. Kalau kelas menengah ini kuat, mereka sejahtera, negara akan mendapatkan manfaat langsung, yaitu penerimaan negaranya jadi naik karena pajak yang diperoleh dari kelas menengah ini sungguh besar. Namun, apabila kelas menengah yang sudah sulit ini terus-menerus dimintain pajaknya ataupun subsidi-subsidi akan dihilangkan sehingga daya beli dan kesejahteraan mereka semakin susah, tentunya negara juga yang rugi. Saya ingin mengingatkan, program populis wajar, boleh, tetapi membebankan kepada kelas menengah itu yang harus kita cegah. Kita harus mengupayakan cara lain bagaimana penerimaan negara semakin besar tanpa membebankan kelas menengah. Apa caranya? Banyak sebenarnya. Di antaranya adalah tidak memberlakukan teks amnesti kepada orang-orang kaya. Kita tahu DPR saat ini sedang menggodok teks amnesti jilid 3. Tentunya dengan dukungan dari eksekutif. Kalau seandainya teks amnesti ini terjadi, yang ada adalah pembayaran pajak dari orang-orang super kaya ini akan semakin sedikit karena mereka akan memiliki prinsip lebih baik mereka ngeplang pajak saja, nanti mereka akan diampuni dengan membayar sejumlah uang tertentu yang jauh lebih sedikit daripada pajak yang sebenarnya harusnya mereka bayarkan. Oleh karena itu, membatalkan teks amnesti adalah bagian terpenting sebagai upaya pemerintah yang tidak membebankan kelas menengah. Biarkan orang-orang kaya, super kaya, mereka membayarkan pajak lebih banyak dibandingkan kelas menengah yang merupakan kelompok masyarakat yang tidak menerima subsidi dan juga mendapatkan beban karena daya beli yang semakin berkurang. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah harus seimbang. Seimbang dalam arti program populis ini dimaksudkan untuk masyarakat bawah, tetapi juga harus adil kepada kelas menengah. Kelas menengah jangan ditekan dengan bayar pajak, diinvestigasi, tetapi berikanlah mereka kesempatan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik terlebih dahulu, sebelum kemudian mereka akhirnya akan membayarkan pajak lebih besar. Semoga saran ini didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.